Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Dan setiap atharu qodami Rasulillah itu Imam Bukhari wati'ah ma wati'ahu qodamu Rasulillah. Jadi persis. Wah, Imam Bukhari di situ. Terus ditakwil oleh ulama seantero itu di era itu. Nak ngono sing persis hadis sing persis kaya zaman Nabi Dawud yo hadise Imam. Saya ulang lagi. Andai kan Quran itu dibaca, ini saya ulang lagi berkali-kali. Andai kan Quran itu dibaca secara terbuka, secara nasional oleh para mubalik yang bener, orang yang maklar. Yang mubalik itu repot. Nah, mubalik pasti ini sakral. Cuma kalau sering pro kritik itu, angger wong tukang pidato darani mubalik itu keliru kan. Sing darani mubalik man balagha anillah, sing nyampekno kebenaran sing apa itu jenenge mubalik. Cek dibaji cek ora, cek ning podium cek ora. Nabi itu di sifat wajib tabligh. Apa Nabi nak pengen ngendikan kebenaran cung tak ana podium, siapkan MC, kok aku tak ngendikan. Ono to ora? Ya ora ono. Nabi ketemu Mustafa ya terus ngandani Mustafa. Kadang bar salat kepengin ngendikan nggih. Ngendikan. Engko nak wong wedok takok wis kumpul ngaji, ora ono MC-ne. Ya ora usah podium. Lha iku mubalik tenan, iku mubalik bener iku. Lah ya ora gelem ngomong barang kebenaran nek ana sing bayar, ana sing nanggap, lagi gelem. Nek ngono tenan ya masalah. Tapi muga-muga ora lah, kadang-kadang dong. Artine ngono iku kadang-kadang tapi tenanane ngono ngisore panggung. Nek ngono tak dongakno donya akhirat. Nek ambek wong dhewean ngomong ra tenanan bareng panggung kok tenanan salamat. Ya lama berarti dia ngomong kebenaran tenanan nak dibayar, nak ora dibayar, ora tenanan. Berarti ora krono pengira itu dikritik. Tapi kan rasa ngritik gara kelas e kualat. Lah jenengan kok kodo aku beda, aku ora kowe kok. Senengan madakno barang ra padha. Wah aku nak ngritik ngono-ngono iku kan aja melo-melo. Iki permainan sesama kiai. Lho masih Imam Ghazali Ihya itu kitabnya dimulai kitab ulama sul. Memang sama Ihya muji kiai tok. Ihya itu di antara dibuka ngarang kitab apa? Bab ulama sul. Ngamuk Imam Ghazali, namanya Ihya itu dibakar bolak-balik. Ihya itu pertama terbit dibakar oleh Imam Rabi. Perkarane dikawiti mbek ulama. Ngamuk. Golek ilmu ra ikhlas sul. Untuk duit sul. Kiai kok ngongkonan santri sul. Berarti santri koyo budake diatur ngalor kidul sesuai hadun nafsi suk. Wah iki kabeh mantel opo iki. Ora dia diopong dhisik kiai ku sing kasut wali. Kiai dhisik sing kasut wae wali. Wareng diopong iki srengenge terbit kok kula. Berarti pengeran hari itu balik ke meneh. Lah saiki ora sing kasut ra wali, ora ono sing elingno. Dhisik ku lha nganti dielingno Kanjeng Nabi ra wali lho. Qadiyah itu ora seneng Imam Ghazali. Padha ulama ora seneng blas dene jenenge Imam Ghazali. Tapi wong padha waline. Nguipi ketemu Kanjeng Nabi. Nguipi. Niki lho Kanjeng Nabi sing mboten seneng kitab kula. Terus jare Kanjeng Nabi dawuh, "Ha ki aliyah, saya ahli celuk." Bareng ali diceluk. "Saya aku wacana iki. Salah ning ndi kok nganti ora oleh wong iki diwaca." Bareng diwaca, salah iki. Akhire kok dia tami turu terus pengumuman saya besok ngorek ya loh. Di saya usik hasut wali, jadi didadani Kanjeng Nabi. Saiki kan padha wali ini. Akhirnya wis ngene iki wae ngomong ngalor ngidul ora ono sing negur. Lah apa Nabi negur kowe kenal e ora? Dhisik ku tak critani, dhisik ora ono ulama terkenal kecuali disahno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki ora disahno MUI cukup. Disahno MC cukup bang MC Misyabul Fadilah mobil khusus mobil Fadilah yang kilo tuh sah terus pokoknya apa sah MC Muniki Haji yo sah yang baliho no kiai yo sah bisa orang kan Imam Ghazali Imam Syafi'i wah mesti itu dipilih kajian Imam Bukhari pertama menerbitkan kitab Bukhari sing dadi as-sahihul kutub ba'da kitabillah sing dadi kitab paling sahih sawise Quran dan iku dan itu tiap meneliti hadis sesuai disiplin ilmu jenenge al-jarhu wa ta'dil mengecek kualitas rawi ini jenenge apa al-jarhu wa ta'dil. Lu tahu dene ada orang terkenal sangat-sangat soleh wonge alim alam. Dan diparani Imam Bukhari itu pas makane khimar.
khimar iku ucul. Ki Jawa nak nyontokno pitik, asline zaman iku ora ono pitik. Persis contoh khimar, tapi bagi Jawa contohnya dadi pitik. Mbok kok dimodifikasi dadi pitik. Khimar iku ucul. Terus dene nggawa tibnan iku apa dedeg. Dedak ya ditakok ning gone tangane. Lah khimar ku seneng diparah. Bareng marek ape mangan terus dicekel. Ngono jar mabuk semua. 5 dalam takhudul hadis minni. Kaya ora sida ngaji hadis mbak aku jenengan bodoni. Bodoni khimare kriminal dari Imam Bukhari. Dadi dari Imam Bukhari kok orang lha terus dadi ke Jawa contoh kur pitik bareng marek kok cekel. Iki dari Imam Bukhari gak siko. Kok tau bodoni pitik. Lah tau bodoni wong. Bojo e bodoni nang wong liya. Ibu bodoni ra wong liya tok bojomu ya korban kabeh. Agama e bodoni. Ora usah masalah biasa. Zaman akhir. Salah es kakean masuk. Wes ta ora usah tobat wis kangelan. Kok arep-arep rahmate Allah. Wis tobatmu ora cukup. Engko salahmu ora cukup. Sing cukup namung rahmate Allah. Tapi apa yang terjadi? Imam Bukhari sausé neliti hadis, sausé sahih, dia sholat 2 rakaat. Terus dia kasih. Angger wangi ya sahih, nek ora wangi ora pati sahih. Tapi itu pun kitab itu belum dicetak. Saya ulang, kitab itu belum dicetak. Nanti dia mimpi dan semua ulama daerah itu mimpi. Dene itu Rasulullah itu liwat dan gambaran Rasulullah tiap delamaane Nabi ngecap ning tanah. Zamane cara Indonesia niku kades lalah rodok gajah. Jadi hatta ada atharu qodami. Jadi Nabi itu meninggalkan atharu apa? Dan setiap atharu qodami Rasulullah itu Imam Bukhari wati'ah ma wati'ahu qadamu Rasulullah. Jadi persis. Imam Bukhari disitu. Terus ditakwil oleh ulama seantero itu di era itu. Nak ngono sing persis hadis sing persis kaya zaman Nabi dawuh yo hadise Imam. Terus supos nak ngono Imam Bukhari imam. Ihya ilmu zaman dadi gunjingan ono wong salat ning multazam dongane iku ya Allah kula kudu roh kebenaran ihya. Kita kok populer ini. Supos akhir donga terus ngipi ning multazam masyhur. Ya Rasulullah sekarang baru tren-trennya ihya. Menurut jenengan posisi ihya itu kayak apa? Wong iki. Ono Abu Hanifah nggawa kitabe Musnad Abu Hanifah diwaca ning ngarepe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan asop tak bener. Terus Imam Syafi'i. Terakhir Imam Ghazali. Hadil Ikhya harus diwaca. Barang diwaca Imam Ghazali apa Kanjeng Nabi fama ra'aitu Rasulullah yatabassamu sururan li ahadin katabassumi li Rasulillah. Aku ora roh Nabi seceria itu ketika kitab-kitab dibaca kayak cerianya ketika Ikhya dibaca. Akhirnya wong itu terus setelah turun memaklumatkan itu Ghazali ulama tenan, Ikhya ulama tenan. Saiki ora cukup MUI, cukup MC, cukup baliho, cukup konsensus bersama. Kemudian tambah kendebit wong, tambah ulama. Utawa goblok tapi meneng tambah ulama. Ora ketara goblok wis. Pokoke saiki modus. Ya sing modus sing ora ora usah tersinggung biasa wae. Maksudnya dulu legitimasi ulama itu sampai seperti itu. Jenenge Imam Nafi' niku nak maca Quran iku mulute ku wangi. Padahal dia berasal sikatan. Dia ini 100 sikatan. Gara-gara kena nopo jenengan kon maca Quran mulute wangi. Aku itu tahu nasihno Quranku min awali hatta akhiri ning Rasulullah. Sau disebul Nabi. Semenjak itu aku duwe keramat mulutku iku wangi. Masyhur keramat Imam Nafi' ku nak maca Quran iku mulute wangi. Kowe tau disemakan jeneng. Ya ana iki sudah untuk duit barang pokoke. Khatam Quran dari orang tua ngirimnya akeh. Ya sih enggak yang ini. Ya ini untuk duit pas dia khataman kowe yang untuk duit mereka. Ya tapi ojo salahno lumayan dibanding karo-karo. Ini sing iku lumayan rasa kok salahno rasa bener biasa. Bang, jadi dulu itu pengujian kitab itu sampai di tasawuf itu. Dan itu masuk sampai terakhir era terus sampai era Imam Nawawi Imam Nawawi nanti bantah-bantahan betia lucu bantah-bantahan orang bar tak terus taruhan ini yo sebentar ini keputusan Kanjeng Nabi padahal Imam Nawawi tahun 600 Hijriah bareng
ngenteni Nabi musuhe debat bengi dipeni ketemu Nabi. Nabi dawuh ya koyo ngendikan wong fikih, nganggo bahasa fikih. Al qaulu ma qalahu Nawawi. Itu yo bener kowe tulis. Iya kan Nabi gitu ya. Al qaulu ma qalahu Nawawi. Mana al qaul musaddaq ma qalahu Nawawi. Sing bener iku ndamate. Nah, semenjak itu langsung pas ya aku murid tem. Tadi Nabi sing jakoni berapa. Saya kira usah. Ya aman kok saya. Ulama itu kalau lisensi pemenang malah pergi aturan lisensi sertifikasi saya menang satu kami jatuh Mustafa Ramad Gusti bukan ya Ramad mau ngalim gue aku Ramad Mlebu gue raiso pidato saya Mlebu yang iya itu ukurannya dia aku gelem jadi tukang ngetes tahu kono kan langsung kami kalau suwon ya cegeman menang sing berlebihan nanti kebenaran itu buatan mengisi ruang sing diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mun jenengan ngandel kula, karo kae seneng ngaji, seneng salat, seneng maca Quran. Nyatane nak bingung ya udah maca Quran, ora moro butuh kali. Hanya promosi ahli batil ya sering gagal, ya sering nopo? Jare lonte-lonte iku wong nak ben seneng ning nggon maksiat. Nyatanya banyak orang Islam ketika sumpek ra ning nggon maksiat. Mergo wis cukup seneng ambek rido mbek kodok-kodare pengen. Coba misalnya wong terus do meneng rang-rangno nyamane rido mbek kodok-kodar dan yang menang hanya mereka yang batil, tetap tiap wong sumpek ke tempat-tempat maksiat. Baru kae do rido mbek kodok-kodar nak sumpek ora ning gone maksiat. Artinya apa meneng sangka barang hak itu berstatus syaitonun akhros setan sing bis. Nah problemnya zaman akhir ngono kadang mau meneng untuk gelar sing luar biasa. Keliru, wah nggak betul. Cara kalau bener bangun bapak, wah nggak orang alim ramulang is keliru, cara bangun is, angker muridnya yang dinding masih ada situ, mulang, pokoknya itu mulang. Misalnya pesolatan, pokoknya mulang. Asal payu lah, karena payu dia menang. Darurat, ya pak. Darurat payu buka dasaran aja, dia menang. Man tesabane wong terus waru ya den riwayat napa ana sak temen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabul amali utawa seneng ngamali Allah taala wa taala hifdzul lisan kunjogo lisan mesti jaga sangka omongan sing boten ben ruang riwayat nang hadis supal Baihaqi waru ya riwayat napa ana sak temen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nabi dawuh al afiyatu asyratu ajzai al afiyatu tawi afiyah kesehatan wa asyaratu ajzai ini ono 10 pira-pira bagian. Tatis atun te sing songo fisomti ing dalem meneng. Ana semono fisumti ing dalem meneng. Maksudnya wau nggih meneng sangka barang batil. Tapi jangan meneng sangka barang Kayak Imam Ghazali nyontokno iku malah ekstrem. Anak amit cokot kalau jengking terus ki apik meneng yo apik terus meneng ae yo cokot tenan ku. Kabeh yo ana aturane ana napa? Ana napa? Aturane. Anak am salat salah mbok baro yo salah terus. Dadi meneng yo ana panggonane ngomong yo ana napa? Panggonan. Wal asyiru te sing ke-10 fil uzlati ing dalam uzlah ing dalam menyendiri an-nasi saya manusia. Wa ngriwatan hadis sebal ad-Dailami Imam Dailami. Wal maqala atsaniya wal isrun an Umar radhiyallahu anhu wa demi Allah. Maktuli ora den coba ingsun bibaliaten kelawan siji coba ila wakana kecuali ana kulilahi kedhe wali yang atas ingsun fi anil balia arbaune amen di papat pira-pira nikmat. Tilkal baliati. Dawe Sayyidina Umar ngono tenan. Saya tidak pernah diuji Tuhan kecuali saat diuji itu ada 4 nikmat. Wes saat diuji bojo cerewet lah. Awaluha idalam takun etil kalbalya fidini. Asal coba itu gak ning urusan agamaku. Final imtihana mongko sakmene diuji fidini dalam agama ada luwih gedhe menal imtihane timbang diuji fil badane dalam awak wal mari lan dunya. Misalnya ke diuji bojo cerewet utawa diutang akeh. Pira-pira aku ora PKI, pira-pira aku ora kafir, ora dadi wong non muslim. Alhamdulillah coba aku ora urusan agama ya. Idza lam takun fi dini alhamdulillah coba aku ora urusan apa? Agama. Wasani TKP pindho ku Islam takun nalikane ora ana apa balya al-baliyatu agama luwih gedhe minati timbang balya sing tak alami. Mintil kal baliyati tegese saya mengkono-kono coba lati kang sobat kemungkinane balya nek ingsun. Misalnya kita bocor cerewet judes, biro-biro ora minggat. Alhamdulillah jadi ngono ning omah. Pokoknya yang bayangno yang lebih buruk. Paham ya? Bayangno yang lebih napa? Buruk. Paham ya? Misalnya
Anakku sekolah orang munggah piye, Gus? Sepira-pira ora narkoba, ora munggah biasa, istiqomah. Pokoknya gawe enteng ae. Karena ternyata agak ada coba yang lebih ekstrim. Bahasa isu tekan kaping 3 dalam takun nalikane ora ana pebaliyah muharramar ridho. Aku dadekno aku ora ridho. Imam Nu Arido tegese kacegah ridho biakon bidil kalbaliyah. Artinya pira-pira aku dicoba ngene cek kuat. Warabiu te kaping 4 ngene andi sak temene ingsun arju arep-arep ingsun astawa baik ganjaran alih ing atase til kalbaliyah. Piye baru kae coba aku di alasan arep-arep ganjaran sange Allah Subhanahu wa taala. Mergo nyabari coba iki. Dadi wong saleh-saleh dhisik luar biasa. Eling-eling dawuh Sidina Umar. Kata Sidina Umar, saya tidak pernah diuji oleh satu ujian kecuali saya berpikir ada 4 hal yang positif. 1, ujian itu untungnya ada di urusan agama. 2, tidak sebesar daripada yang sekarang, tidak lebih besar. 3, saya tetap ridho. 4, saya berharap untuk apa? Ganjaran. Dan kalau bolak-balik cerita, syaratnya jadi wali itu diantaranya bojo cerewet. Jadi tunggu kudu ujian itu ono kancane didolani. Bojo mending dari sing wedok tengah alas muga-muga dipangan macan. Wong kok isane mau tukang adol kayu. Wong lanang rono gunane. Iku mulai iku kayune dipikul macan. Singkat cerita, sekian puluh tahun piye walhasil iku terus rono nek. Wis ganti bojo. Bojone jenengan temputi. Ini nembe tengah alas dongakno selamat. Bojo kula nu saken. Tiange kepengin bersih sing halal ngantos dadi tukang apa? Kayu itu mulai mikul dewi. Sarane tak kok. Lho kowe saiki mikul dewi. Coba-coba sing iki keramatku ilang. Jadi syaratnya dadi wali ku diantarane yo diantarane. Bojone apa? Dadi wali ku jalure akeh. Alim, abot kan? Apa nih? Jadi imam sing adil ya abot. Dadi imam tok wis kudu entek akeh. Apa nih? Pikir sabar. Ya wis sabar. Iku sing wis karwan terjadi ku bojo dicerewet ku karek nerusno. Jadi insyaallah narawali jantungan wis kudu. Dadi dise wae wali ku perkara. No? Sidina Umar gagahe ngono terkenal. Wong paling sering jamu bojo. Umar gaya ning njaba tok nang omahe sama. Masyhur cerita sambil wong roh. Wong ape lapor bojone cerewet. Lapor Umar lala pas bojone juder. Sampun ya Amirul. Sampun apa ora matur kok? Sampun. Lah yo kaya ana apa kodho-kodho sampun. Lah yo ora matur kok sampun. Ternyata sampun. Nyongkone Dek Umar segarang itu bojone cep menang kabeh ning omah. Ternyata ada juga. Jadi Umar mau garang aja bodoh, nang omah ya ampun. Jiku wali maksudnya gitu. Aku udah milih di wali mau alim apa? Udah hafal Quran, hafal hadis, atau mau kitab. Apa deh? Sugih lomo, sugih tok sabut kok lomane. Urutane malah loro. Kan sugih sik lagi lomo, sugih tok wis. Imam adil dadi presiden tok wis. Oh, urung adile. Ya mau, bojo cerewet kuwi gampang kan. Duwe kabeh to. Apa ono sing ati bojo cerewet? Ono sing ngaji aku bojone apik. Kok ono kok sok saleh wae. Ya jadi baru kayak coba itu apa ani arju atawaba alaiha ani sak temene ingsun arju arep-arep ingsun atawaba ing ganjaran alaiha ing atase mengkono-mengkono coba alatil kalbaliyati tegese ing atase mengkono-mengkono. Pertama ini ada kitab Shahihul Bukhari, ada kitab Shahihul Muslim. Jadi 2 kitab yang diyakini semua ulama di seluruh dunia yang paling sahih setelah Al-Qur'an yaitu Bukhari napa? Muslim. Lalu tentu sebagai riwayat itu tentu ada analisis. Ada yang mendesak yaitu yang terkait iman karena lawan dari iman itu adalah kafir. Ada yang tidak mendesak seperti fadhail. Fadhail itu satu perilaku atau satu ibadah atau satu pilihan-pilihan hidup yang tidak apa? Mendesak. Disebut apa? Fadhail. Kita mulai dari Sahih Muslim. Ya uniknya begini, saya terangkan. Di semua tradisi ulama, meskipun hadis Sahih itu Bukhari Muslim, tapi kalau kajian itu dimulai dari Sahih Muslim. Kenapa dimulai dari Sahih Muslim? Karena
tartibul abwab. Imam Muslim itu punya kelebihan bab yang beliau bikin tuh urut sesuai kebutuhan bab. Kalau Imam Bukhari nggak suka pakai klasemen, apa pakai apa? Jadi hadis yang rawinya itu kelas A di depan, baru nanti pakai kelas B, pakai kelas C. Meskipun semuanya sahih tapi pakai apa? Klasemen. Nah itu kadang membingungkan karena kadang terus menjadi tidak urut, babnya menjadi tidak urut. Nah yang mendesak dari segala yang mendesak adalah kadang-kadang kita ini berdasar hadis, saya ulang lagi, berdasar hadis, kemudian mengkafirkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Padahal untuk hal-hal atau kesalahan yang tidak prinsip. Saya beri beberapa contoh nanti difoto sama Pak Fajar. Ini biar otoritatif ya. Di Sahih Muslim nomor hadis 57, saya ulang lagi nomor hadis 57. Sahih Muslim itu ada ulama top namanya Imam Nawawi. Sering dengar tuh namanya Imam Nawawi. Itu membuat judul untuk mensarahi Muslim. Babu bayari nuksonil iman bil ma'asi wa nafsihi anil mutalab bisi bil maksiati ala irodati nafyi kamali. Jadi iman dianggap hilang, tapi sebetulnya bukan pokoknya iman yang hilang. Sebetulnya yang hilang itu hanya kesempurnaannya, tapi imannya masih atau tetap. Misalnya begini, qala Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariq khina yasriq wa huwa mu'min wa la yasrabul khamra khina yasrabuha wa huwa mu'min. Secara makna lahir di sini adalah tidak ada penzina yang statusnya mukmin, tidak ada pencuri yang statusnya mukmin, tidak ada peminum arak yang statusnya mukmin. Secara lahir maknanya demikian. Ya, saya ulang lagi, secara lahir maknanya demikian. Tapi kemudian di sini disarah oleh Imam Nawawi disebut begini. Fal qaulu shahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asiya wa huwa kamilul iman. Wa hadza minal alfat allati tutlaqu ala nafsi syai' wa yuradu nafyu kamalih wa mukhtari. Kama yuqalu la ilma illa man nafa'a. Seterusnya. Jadi itu sebetulnya iman dianggap enggak ada, yang hilang itu hanya kesempurnaannya. Karena iman itu adalah mujaradut tasdik tadi, ketika Anda percaya la ilaha illallah berarti Anda mukmin. Dan itu enggak bisa diganggu gugat oleh perilaku kesalahan kita. Status imannya lah, yang hilang adalah status kesempurnaan. Jadi kalau mobil enggak ada spionnya, enggak ada kacanya ya tetap mobil. Nah, itu ya. Ini jelas ya nanti di foto oleh Pak Fajar. Nah, terus kata Imam Nawawi, wa inna ma ta'awwalnahu ala ma dzakarnahu li hadisi Abi Dzarrin wa ghairihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Itu artinya jelas, berarti ketika dia zina, ketika dia saraqa, sekedar iman itu masih, tapi kesempurnaan iman tentu hilang. Nah, jelas ya. Sehingga kita tidak memudahkan mengkafirkan orang lain. Nah, terus ya itu satu ya. Terus dalil kedua, ma'a qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya asal dosa itu tidak syirik, ada potensi apa? Dimaafkan. Itu hadis satu ya. Nanti di fotonya satu-satu aja, nanti lupa malah. Enggak punya kegiatan ini. Pak Nanang kalau ingin ini sibuk disuruh-suruh enggak apa-apa. Jangan hanya pakai mobil di PPAI terus enggak jelas sih. Mas Fatah mriki lho, jejer Pak Catur. Sini lho. Kiri loh, tamu undangan itu. Ini loh jajar ini ajudan saya kalau di Jogja itu. Namanya Pak Yosef Catur sentuh saya. Yosef dulu Pak Yosef. Catur dulu, Catur Yosef. Sudah. Nanti itu disertakan ya. Terus kedua, nanti tak baca di apa itu Sahih Bukhari juga yang semakna. Nah, ini yang terkenal. Semua mubalek mesti pernah melontarkan ini, tapi nggak pernah baca sarahnya. Yang baca saya. Ada kata-kata lagi gini. Arbaun mangkun nafihi kana munafikon kholison wa mangkanat fi khollatun minhuna kanat fi khollatun min nifaq. Ada 4 perilaku atau sikap atau yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang serius. Munafikon kholison itu munafik banget. Kholis itu sudah. Nah. Tapi kalau ada sebagian ya agak-agak munafik. Ukurannya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza ahada ghadara, kalau janji bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, terus wa idza khosoma fajara.
Terus yang terkenal itu yang 3, karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiki salah sun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau satu saja berarti belum banget-banget munafik rontok-rontok. Jadi setengah-setengah. Tapi ini munafik perilaku apa munafik iman dan tidak iman? Nah itu kan perlu dianalisis. Nabi ketika munafik itu kan dari kata orang yang diomongkan tidak sesuai yang di hati itu namanya nifak. Nah kalau urusan iman ya serius, tapi kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Misalnya bapak-bapak ini ngopi, kebetulan penjualnya itu cantik. Pak Fajar kalau ditanya, dari mana? Oh dari muamalah. Muamalah itu muamalah. Aslinya ya dari lihat-lihat itu. Nah itu kan juga munafik kan, nipu kan. Tapi kan nggak sampai urusan iman. Tapi kalau dia habis mek sugihan, menyembah sugihan, wah itu serius itu. Karena urusannya nggak urusan kopi, itu sudah urusan keyakinan itu. Paham ya? Nah, terus ini disarah saya baca. Hadal hadis mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan. Min haitsu anna hadhil khisalatu jadu fil muslim al musaddaq alladzi laysa fihi syakkun. Soal tipu menipu itu tidak harus orang jelek, orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita saya kata orang banyak kan kayak betulan. Ini kalau misalnya Pak Wahid kok nyalonkan presiden, oh tak puji-puji sudah langit kan teman. Ya mestinya rada bodoh di sini kan maksudnya ya. Efeknya rada bodoh nih. Oh Indonesia akan berkah, pasti berkah kalau dipimpin Pak Fathu. Itu kan bohong, kata pasti itu memangnya dia Tuhan kan enggak. Bilang insya Allah, sangunya kurang mesti bangsa bilang insya Allah itu mesti enggak suka, ono capres. Ya kan? Enggak ada kepastian, betul. Harus artinya orang soleh pun ya kadang nipu untuk kebutuhan tertentu ya pasti nipu. Itu kata teman-teman saya yang kerja di Malaysia itu. Bulan pertama istrinya sudah minta kiriman karena sudah di Malaysia. Itu sampai setahun tuh katanya dikirimkan tuh duit utangan. Sementing harus kita ngirimi. Itu juga bodoh nih, tapi masa gitu aja kita kan munafik gitu. Ya kan? Anda pertama dosen sebenarnya tidak cukup. Ditanya istri, wah sudah dosen UI cukup semua. Aslinya pertama ya tidak cukup. Itu kan kebohongan-kebohongan yang bahkan orang soleh pun melakukan. Anda mahasiswa ditanya keluarga kamu, kuliahnya bener enggak? Jawab kamu apa? Bener. Tahu pelajarannya, paham semua, paham. Kalau itu pelajaran kan bukan paham isinya kan? Ya, bohong kan, tapi ya masa bohong gitu aja? Munafik gitu. Tapi saya bukan mendukung Anda bohong, bukan. Ibu yo jangan dikatakan apa munafik itu aja. Nah ini terus. Makanya disebut sini wafa apa itu sampai di sini itu sponsornya itu bahkan orang yang soleh pun biasa melakukan itu karena ini kadang kebutuhan. Bohong itu kadang kebutuhan. Para maklar itu kalau tidak bohong, ini mobil Innova bagus tapi sayangnya pernah kecelakaan, sayangnya ini pecah, sayangnya kira-kira laku enggak? Coba misalnya UI sponsor Universitas Islam Indonesia itu mengajarkan Islam. Sayangnya dosennya terima sadel. Ya apa ayo. Ya harus bilang, "Wah ini LC ini pernah kemana-mana ini." Gak bisa kemana-mana. Pokoknya ngomong apa saja lah. Seakan-akan bisa nuntun ke surga gitu. Namanya iklan apa? Ya tapi masa gitu aja jadi apa? Munafik kalau bohong masa gitu aja jadi munafik. Nah ini terus falladzi qalahul muhakkikun wal aktsarun wa huwa as-shahih al-mukhtar anna ma'nahu. Makna pastinya gini, anna hadil khisal khisalun nifakin wa sahibuha syabikun bil munafikin fi hadhil khisal. Jadi ketika Anda bohong, tentu master Anda ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Namanya bohong ya berarti master Anda orang yang bohong dan itu orang munafik. Masa pas bohong niru Rasulullah kan enggak mungkin. Jadi pas bohong ya kita agak-agak munafik. Tapi pas ketika Anda sholat, sujud, niru Rasulullah kan? Ya kan gak mungkin orang yang ketika baik niru Rasulullah, ketika bodoh niru Abu Jahal, kemudian dia berstatus munafik. Apalagi pas bohong itu tepaan, pas bener itu serius kan hebat itu. Makanya saya punya kitab Pak Harsoyo, ini cerita
Al Ismul Azam. Jadi ada doa yang mesti mandi. Kamu tidak kata kasih jasa karena kamu belum profesor, belum kiai. Itu doanya gini di Fathul Bari itu. Ya Allah, maafin saya karena saya ketika baik itu sengaja betul Gusti. Kalau pas tidak baik itu tidak pati sengaja. Artinya kalau pas baik itu totalitas apa? Kalau pas tidak baik itu enggak Gusti, itu bawaan bodoh saya, khilaf saya. Tapi saya tidak pernah serius Gusti, enggak dengan kekuatan penuh. Ya kan misalnya Anda nyun sewu sebagai rektor, saya sebagai kiai, Pak Arso sebagai pembina Yayasan Akaf. Pas ngomong kebaikan kan pakai profesornya, pakai jabatannya, pakai baju paling pantas. Nyun sewu ketika salah. Ya tadi misalnya goda orang cantik, saya ini profesor kan nggak dipakai semua. Ya karena itu hal buruk tuh pasti nggak tenanan gitu maksudnya. Pasti menanggalkan itu semua. Gusti, wong nggak serius aja kok jenengan itu, berani aja itu, gitu aja kok jenengan. Coba kalau kamu pas bohong, misalnya maklaran mobil pas bohong, harus percaya saya ini DPPAI, bukan nggak mungkin. Mesti nggak gunakan gitu pas baik-baik, pas khotbah percayalah saya, karena saya ini pengurus Islam bersertifikasi, kan mesti gitu. Ada sertifikasi, ada gajinya lagi. Wah, itu enggak semua orang itu. Fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau Kiai Akhlak kan biasanya hanya fil akhirati hasanah. Ini kalau UI itu fidunya hasanah. Ya, tapi kan ya agak bohong-bohong sedikit sebetulnya ngomong gitu. Ya, tapi ya sudah, ya enggak apa-apa. Maksudnya enggak sampai menjadi apa? Munafik. Nah, terus ini. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadza annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di neraka. Karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian, apa? Urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu, "Saya ini cantik enggak, Pak?" Jawaban kamu apa? Di hati kamu apa? Enggak, misalnya yang mesti bodoh itu ini. Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab apa? Cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah sekian enggak jadi. Perlarian semua, rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur, habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis harus saya. Ya, semua yang dinikah itu terakhir apa pilihan pertama? Terakhir. Terlalu jujur. Tapi di depan istri juga berani tuh ngomong gitu. Kalau guyonnya Profesor Kures malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang nggak pilihan pertama, dagangan apa saja nggak laku, akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Coba misalnya orang-orang UI ini loh yang DPPAI. Apa DPPAI? P-nya berapa? Kayak itu DPPAI. Itu andai kan ditawari jadi direktur bank sama jadi khotib masjid milih mana? Ini Mas Nanang ini. Ya, jadi kalau duniaan pasti. Sudah kayak politikus ngomongnya. Jujur aja ini, biar gak munafik, jujur aja. Setelah dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak? Bukan ini tanya survei. Dulu yang pilih fakultas agama kan setelah sekian pilihan terus. Nah, coba ini cerita, misalnya itu jujur. Wah, habis semua itu. Orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup. Tapi jangan munafik urusan iman. Nah, intinya gitu kata. Ini saya teruskan terus di Sahih Muslim. Nah, ada lagi Nabi ngendikan misalnya di hadis ayu mamri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Makanya jangan mudah menuduh orang lain kafir karena potensinya hanya dua. Dia nyata-nyata kafir atau kamu yang malah menjadi kafir. Nah, karena begini logikanya Pak Fathul, ini yang disarah logikanya masuk akal. Ya logikanya masuk akal begini. Ketika Zaid ini mukmin sejati, saya ulang lagi, Zaid ini mukmin sejati. Terus Anda panggil, hei kafir. Orang yang iman sama Allah dan Rasul kemudian Anda statuskan kafir.
Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir. Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis. Paham ya? Makanya salah satu pasti di antara kalian ada yang kafir. Kalau itu nyata-nyata menjadi kafir, ya mukhotobnya atau lawan bicara kamu yang kafir. Kalau enggak, berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Ternyata mempercayai Allah dan Rasul itu malah berstatus kafir. Nah, itu parah. Makanya di Sarah itu bagus Pak Erso. Di sini ada kejelasan. Wa imma li annahu kaffara man la yukafiru ila kafirun ya ataqidu butlana dinil Islam. Ada orang Islam tulen kamu kafirkan, berarti apa? Kamu meyakini yang percaya Rasulullah Muhammad itu malah kafir. Lah seperti itu ya pasti kafir lah. Bagus ini pengamatan ini. Terus tapi misalnya ngomong gitu tuh kebawa emosi atau kebawa uangnya kamu kemplang. Misalnya kamu punya uang 5 juta dan itu uang ruh, uang nyawa kamu karena masih miskin. Kalau Pak Rektor Warso ditipu 5 juta masih hidup. Kalau seperti mahasiswa gini tipu 5 juta bisa temangsang itu sudah. Karena uang roh ya. Enggak sampai 5 juta. Uang roh kamu berapa? 1 juta sudah nyawa ya? Nyawa. Terus uang nyawa ya ditipu. Oh kafir. Tapi kamu menuduh yang tipu kafir itu kan bawaan emosi lah seperti itu. Kalau misalnya terpaksa itu terjadi, walaisal muradu al kufra alladzi yukhrijuhum min millatil Islam. Terus ini satu tema nanti di foto Pak Fajar. Ada lagi Nabi kalau menyalahkan orang, tentu Nabi inginnya bina. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Jadi Nabi itu memang unik, kadang-kadang ke pasar terus ngecek dagangan yang ditumpuk. Terus Nabi memasukkan tangannya. Kemudian ternyata itu ada bahasa-bahasa menunjukkan itu enggak benar kayak Mas Arjo. Terus Nabi menghentikan, mbok yao yang enggak ideal tuh yang rusak itu kamu letakkan di atas biar tidak nipu. Tapi Nabi ngendikannya ekstrim. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu adalah tidak termasuk umatku. Nah, kalau Nabi mukmin berarti tidak termasuk umatnya kan secara lahir kan kafir. Nah, itu di bab ini oleh Imam Nawawi disebut Ailaisa ala hadina wa jamili tariqatina. Pas dia bohong itu tidak panduanku. Tapi ketika dia sholat, ketika dia baik, dia ngerawat keluarganya baik, ya itu kembali lagi. Jadi pas perilaku yang salah itu tidak bagian dari aku. Bukan terus dia menjadi kafir. Zar foto sik. Kabeh mulai ini. Tidak kufur sing yukhrijuhu min millatil Islam. Ini yang ini. Wa imali anau kafaro man la yukafirhu illa kafirun ya taqitu butlana dinil Islam. Jadi yang pokok ini supaya kita tidak takfiri dulu ya, ini ngasih hadis. Ya saya kasih mukadimah ini untuk anak-anak mahasiswa. Saya kemarin itu 3 hari yang lalu, Pak, kalau nggak salah itu ditelepon Pak Quraish Shihab. Kebetulan ada acara. Beliau cerita, saya matur ke beliau. Saya mau sama UI cerita hadis yang supaya kita tidak mudah takfir, mengkafirkan orang lain. Terus beliau bilang, itu bagus sekali. Terus beliau pesan, kasihan itu umat itu kalau diancam-ancam salah dikit dianggap kafir, salah dikit dianggap kafir. Itu Gus Baru yang ngomong supaya ngerti duduk perkaranya ngerti. Karena kata kafir itu tidak mesti se-ekstrim keluar dari apa? Islam. Saya berikan contoh ya di Quran ya. La in syakartum lazidannakum. Itu bandingannya juga wala in kafartum. Tapi ini bukan kufur yang mengingkari Allah dan Rasul. Kamu tidak ada syukur-syukurnya punya uang 1 juta, gak ada syukur-syukurnya kuliah di UI, gak ada syukur-syukurnya jadi dosen, kurang terus itu kan, tapi kan tidak sampai kafir. Ada lagi kata kafir yang maknanya tidak ekstrim. Seorang nabi itu kan maksum, terjaga dari kafir yang keluar dari apa? Islam atau iman ya, keluar dari iman. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa ketika dapat nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu kan kufur-kufur yang enggak se ekstrim keluar dari iman itu. Ya, jadi ada sekian bukti. Pokoknya sebisa mungkin kita menghindari takfiri ya, Pak, mudah mengkafirkan orang lain berdasar fatwa ulama-ulama ini.
Makanya dulu itu ada guyonan Barso, ini kisah nyata. Ada orang punya perilaku tertentu terus dibilang kafir sama orang-orang yang mudah mengkafirkan orang. Terus saya sholat duhur, dia gak sholat. Keluar aja dia. Lah yang bilang dia kafir itu marah-marah. Woi kamu kok gak sholat gimana? Katanya saya kafir kan gak wajib sholat. Langsung, iya. Mikir juga artinya gini, kalau sudah distatuskan kafir ya munakahnya nikahnya juga gak sah, sholatnya juga saya kan malah panjang apa? Malah panjang. Kalau cerita nyata itu begini, ini cerita nyata. Kalau tadi nyata tapi orang sama-sama gak jelas tadi. Kali ini nyata karena ini cerita seorang imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah terpapar faham takfiri saat itu. Artinya takfiri itu begini. Setiap hadis yang secara lahir itu menvonis kafir, beliau sempat kepikiran. Wong Nabi yang bilang kafir ya kayak tadi kan beberapa hadis kan menunjukkan fakot kafaro misalnya mantaroka sholat kata kan fakot kafaro. Walhasil Imam Ahmad itu sempat zaman itu saya ulang lagi zaman orang kan ya pernah muda kan, tidak langsung pinter kan ya tidak pernah muda. Terus dan itu belum ketemu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Irak, beliau kan aslinya orang Gaza. Imam Syafi'i juga lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i Ibnu Hajar Al-Asqalani lahirnya di mana? Gaza. Terus Imam Ahmad tuh tertawa-tawa tanya, ya Ahmad bi ayyi syai'in yatub, kalau dia sudah menjadi kafir karena tidak sholat, terus dia tobatnya gimana? Ya dengan dia melakukan sholat, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i tertawa-tawa, ya Ahmad sholatul kafir la tasihhu. Artinya apa? Kalau dia menyuruh langsung sholat, berarti dia masih menghukumi dia mukmin, buktinya masih harus sholat. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Semenjak itu beliau ngakui bahwa Imam Syafi'i itu faqihus sunnah, orang yang paling pintar nganalisis hadis, yang nganalisis sunnah. Jadi dulu lama ya manusia ya ada waktu-waktu. Ya saya teruskan ya. Sudah difoto tadi Pak Fajar. Ada lagi hadis yang la tarji'u ba'di kuffaron. Ukurannya apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu itu jangan menjadi kafir lagi karena saling bunuh. Berarti lahirnya ini setiap mukmin yang bunuh orang mukmin lain berarti hukumnya kafir. Lahirnya hadis ini. Nah, terus Imam Nawawi ngendikan al-murad annahu fi'lun kafilil kuffar. Yang ingin menghabisi orang Islam normalnya kan orang kafir. Ini sama-sama mukmin kok menghabisi, berarti punya fi'lun kafilil kuffar, punya perilaku yang kayak orang kafir karena semangatnya sama-sama menghabisi. Tapi tetap saja tidak kafir yang keluar dari iman dari Islam. Terus ya saya ulang, jadi ini banyak takwilan-takwilan yang seperti ini. Nah, ada lagi yang begini, ini yang anak-anak UI harus hati-hati nih kalau diancam rektor. Ini ada ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafaro. Ada budak dirawat majikannya kok minggat, itu juga faqad kafaro. Ya, dosen nggak datang seenaknya fakot loh ya kan. Fakot. Enggak usah baca fakot dong. Nggak kalau nuruti gitu. Ya ini si banyak ini si apa? Ya pokoknya semuanya terus akhirnya kata Imam Nawawi, fala yakfuru bihi inda ahlil haqqi kufron yakhruju bihi minal millah. Tidak sampai kufur yang sampai berstatus keluar dari agama Islam. Jelas ya ini yang di Syarah Nawawi ya. Dan ini sama kok. Nah ini yang kitab Imam Bukhari. Nah ini mukadimah yang di Sahih Muslim ya. Ini yang di Sahih Bukhari. Ini lebih gampang setelah kita baca yang di apa? Sahih apa? Muslim. Memang aturannya gitu. Saya talaki dari guru-guru kita meskipun saya ulang lagi ya. Meskipun muqaddam Sahih apa? Bukhari, tapi di prakteknya itu disuruh belajar Sahih Muslim dulu. Ini saya beri contoh. Imam Bukhari ini masih halaman 10 juz awal, terus nomratul hadis masih nomor 9 berarti. Jadi nomratul hadis masih nomor 9. Yang dikatakan iman itu apa coba? Cara kamu percaya kan? Iman itu urusan fi'lul qalbi, tasdik, kita membenarkan bahwa semua yang dibawa Rasulullah itu benar. Itu namanya iman. Kemudian kita punya perilaku keseharian, kayak bohong, kayak melakukan keharaman-keharaman yang lain.
Nah ini, ternyata iman itu yang dimaksud itu tidak harus urusan iman dengan arti iman billah. Kadang perilaku sosial juga dianggap apa? Iman. Misalnya gini, babu umuril iman wa qaulillah laisal birra an tuwallu wujuhakum sak terusé walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, terus beberapanya masalah sosial Pak Arsoyo. Misalnya wa atal mal ala hubbi dabil qurba wal yatama al masakin wa ibnas sabil wa aqama shalat wa ataz zakat. Nah, ternyata sebagian iman itu bukan urusan tasdik bil qalbi tapi perilaku baik apa? Nah, karena perilaku baik ini dianggap iman, kosok balennya atau mukobalahnya atau lawan katanya berarti yang perilaku buruk dianggap kafir. Tapi tetap saja ini perbandingan perilaku baik adalah bawaan iman, perilaku jelek bawaan kafir. Tapi tetap tidak sampai urusan apa? Status yang keluar dari iman atau dari Islam. Nah ini kepastian ini nanti yang. Dan itu di Imam Bukhari diulang-ulang beberapa kali. Ya saya baca di sarahnya. Ini memang harus dijelaskan secara detail. Sampai saman bosen. Bosen dari wong goblok maksudnya. Ya di Fathul Bari itu ada judul pertama ini judul di Sahih Bukhari. Babu kufronil asyir wa kufrin duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir sejati ya. Jadi wa kufrin duna kufrin. Ini masih judulnya Imam Bukhari loh, bukan judul sarah, judulnya Imam Bukhari. Nah, kata sarahnya muradul musannaf ayyubayina anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaisuyut laku alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Karena kebaikan-kebaikan tadi sudah dikatakan itu iman, misalnya al haya minal iman, sikap punya malu itu kayak kamu ini kan malu, tahu-tahu depan umum ini minta uang Pak Fatul Wahid kan malu. Oh jaluk depan umum bermesti dikai. Kan malu kan? Makanya kamu tidak minta. Itu juga bagian dari iman. Akhirnya apa? Kalau kamu sekarang minta uang Pak Arso sekarang 100.000 kafir. Karena tadi tidak minta itu malu. Malu itu bagian dari iman. Berarti minta yang ngawur. Kafir. Tapi tetap saja kalaupun begitu bukan kafir yang keluar dari millah. Nah, ini perlu dipersaksikan ya. Jadi tawaca sik jar kena maca ben gak keliru bocah. Muradul musannaf ayyubayina anna ta'ati ya pakai jama' muannats salim anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaisu yutlaqu alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Clear ya? Jadi salah-salah yang di luar urusan iman tetap saja dibilang kafir tapi taruhannya bukan keluar dari millah dari Islam. Foto-foto. Panitia Islam juga mandu ya. Amit Barza, ini kan perilaku sosial semua, babu hitam itu ambil minal Islam. Jadi ternyata perilaku sosial pun sama Nabi dianggap iman sama Islam. Resikonya kosok bali ini dianggap kafir, tapi tidak sampai urusan keluar dari Islam, dari iman. Sudah. Ya jadi di Bukhari ya mulai 600 hadis 9, dengerin ya, mulai nomor hadis berapa? 9 sampai wah kok banyak betul ini. Sampai berapa? Sampai lupa ini. Tadi mulai berapa? 9. Ini tak buka sudah banyak, sudah 37, sudah 40, masih urusan sampai 58. Nanti sampai cari. Semuanya itu ada perilaku sosial yang kalau benar dianggap iman, kalau salah dianggap kafir. Tapi yang perilaku sosial ini tetap taruhannya bukan kafir yang keluar dari agama. Saya beri contoh ya beberapa. Ya, saya beri contoh ya. Misalnya Nabi ngendikan gini Barsoyo, uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Faidan aksaru ahliya an-nisa. Yakfurna, saya melihat neraka, ternyata penduduk terbanyak itu perempuan. Yakfurna. Kila ayakfurna billah. Sahabat tanya, mereka mengkafiri Allah para perempuan itu. Qala yakfurnal asyir, hanya enggak percaya sama suaminya. Dan memang enggak perlu dipercaya kadang-kadang. Tapi tetap saja bukan urusan yakfurna billah. Ya. Nah, ini terus ada lagi, Nabi itu kalau ngendikan profesional.
Babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukaffaru sahibuha, tidak dianggap kafir pelaku maksiat. Birtika biha. Yaitu begini ceritanya. Abu Dzar itu manusia, pernah cekcok sama temannya. Setelah cekcok kata Abu Dzar, dasar anake wong ra jelas, mbokmu wong ra bener. Ya mulai dulu ya ada sahabat juga manusia yang enggak ideal. Yang ideal itu Rasulullah, yang maksum itu hanya Nabi, sahabat juga manusia. Tapi enggak persis kamu enggak, tetap lebih baik kalau bandingannya kamu lebih baik. Walhasil ini kata Abu Dzar. Ini sabab tu rojulan, saya itu pernah misoi seseorang, sabun pakai sinbak itu. Sabun maknanya apa? Misoi. Fa'ayyartuhu bi ummih, ketika saya marah, yang saya maki-maki bukan dianya tok, sak mbok-mboke tak maki-maki, sak ibu-ibunya tak maki-maki. Faqala li an-nabiyyu, ya Aba Dzarrin, a'ayyartahu bi ummih? Masa kamu tukaran sama orang kemudian ibunya kamu bawa-bawa. Walhasil menghina ibunya orang itu adalah salah atau dosa. Tapi Nabi cara ngendikan bagus. Innaka umru'un fika jahiliyah. Kamu itu muslim, tapi otak jahiliyah kamu masih jalan. Jadi intinya muslim ya muslim, jahiliyah ya. Ya, jadinya itu ojo kok terus pepe ada unsur jahiliyahnya menjadi kafir itu. Dong ya. Redaksinya Nabi, innaka umru'un fika jahiliyatun. Ya kamu dosen Islam, tapi perilakunya kayak gimana? Dong ya. Kamu tuh ya suami, tapi perilakunya itu kok begitu? Enggak kayak hubungan suami istri gitu. Nelpon orang lain senyum sama istri marah-marah. Ini apa ini? Ya enggak apa-apa. Ternyata istri kamu juga gitu, lihat kamu marah-marah. Ya redaksinya innaka umruun fika jahiliyah. Nah, terus ada lagi wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin. Ada kata-kata apa? Fasammahum al-mu'minin. Ketika dua orang mukmin perang, Pak Arso, kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka yang baik-baik saja. Ternyata dua saudara ini pernah konflik. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Kalau dua orang mukmin, dua kelompok mukmin itu perang. Terus kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin, ternyata statusnya masih mukmin. Artinya kejadian konflik-konflik sosial sesama mukmin tetap saja tidak berakibat menjadi kafir. Nah, ini redaksinya istilahnya fasammahum al-mu'minin. Berarti kan ya tetap mukmin itu. Ini di kitab Bukhari Namratul Hadis, nomor hadisnya itu 31. Berapa itu? Ya, ini yang judulnya 23, nomor hadisnya 31. Jadi ada nomor hadis, ada nomor judul. Ini nomor hadisnya 31, nomor judulnya 23. Dan nomor hadis saja yang gampang. Nah, terus ada lagi perilaku sosial baik yang Nabi langsung menyebut iman. Berarti nanti yang tidak melakukan kebaikan itu namanya kafir. Tapi tetap tidak kafir yang keluar dari Islam, dari millah. Misalnya begini, An Abu Hurairah qala, ini judulnya nih, Pak Rektor, babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Jadi qiyamul lail, ketika ada Lailatul Qadar kok kamu jungkung, kamu qiyamul lail itu termasuk iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama wa mayakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Orang yang qiyamul lail pas Lailatul Qadar, Nabi nyebut imanan, itu namanya iman. Berarti kalau kamu dugem lah contoh, cangkruk enggak ibadah, namanya apa? Ya, tapi tetap saja tidak kafir yang keluar minal millah. Ya, jadi kaidahnya jelas ya. Jadi tadi yang perlu dicatat itu yang di sarahnya Bukhari itu ya. Karena Nabi sudah menamakan taat itu iman, maka jangan kaget kalau Nabi menamakan maksiat itu kafir. Tapi tetap saja yang jenis ini tidak kafir yang keluar dari Islam atau dari millah. Itu aja pegang betul itu. Ya itu di Fathul Bari pokoknya nyarai judul 21 ya, nyarai judul 21 Namratul Hadis 28. Terus bukti lagi kalau masalah iman dan Islam tidak sekedar keyakinan hati, Pak Arso. Itu ada dawuh Nabi ditanya, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah ayul islami khairun?" Islam terbaik itu apa? Nabi jawab itu masalah sosial. Tut'imu ta'a wa taqra'us salam alaman arota man lam ta'rif. Islam itu napa Nabi? Sangkrono wong keimangan, ketemu ya salam. Nah, misalnya di mafhum mukhalafa itu kosok waliane.
Berarti sing medit orang Islam, kafir. Ketemu wong gledem-gledem ra salam. Jadi maksudnya gini loh kata Imam Bukhari, pokoknya yang kafir seru itu yang urusan menafikan Allah ya, mensyirikkan Allah. Tapi kalau perilaku sosial ya sudah kafir-kafir yang mengingkari nikmat atau perilaku itu mirip orang, tidak sampai hubungannya keluar dari apa? Islam. Nah sekarang mukadimah nanti sebab ini ngaji fikih sudah sebentar aja. Komen-komen biar gak nganggur. Oh. Terima kasih Gus Pak. Ini poin yang sangat penting karena ini juga menjadi semacam antitesis. Karena saat ini kita sering menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang dengan mudah mengafirkan orang lain. Sehingga dengan mudah minna wa minhum, kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Sehingga akhirnya cerah, konflik, energi umat bocor, yang sesuatu tidak perlu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, jadi betul ada memang yang tidak sempurna imannya, tetapi bukan berarti itu kafir dalam artian keluar dari millah atau agama. Nah, dengan demikian tampaknya kita punya alasan yang kuat bahwa kita bisa merangkul semuanya, tidak kemudian mengkafirkan sesama muslim, sesama mukmin. Dan kalau ini dilakukan, insya Allah umat Islam menjadi lebih bersatu, energinya tidak bocor kemana-mana, dan saya yakin menjadi kekuatan yang luar biasa ke depan untuk tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk bangsa Indonesia, untuk kemanusiaan, karena kebaikan umat Islam tidak hanya internal untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Nah, sehingga kalau di UII ada visi menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini klop, cocok. Jadi dengan tidak mengkafirkan, insya Allah kita akan merangkul semuanya. Dan itulah sebetulnya pesan dari salah satu dari para pendiri Universitas Islam Indonesia yang sejak awal memang beragam pemikiran Islamnya. Dan semangat itu harus kita rawat sampai hari ini. Jadi UII ini Hari ini dan hari depan. Hari ini dan hari depan. Nah, itu tadi. Hari dan hari depan. Karena UII itu adalah rumah besar keragaman pemikiran Islam. Nah, jadi mulai apapun pemikirannya ada di UII, selama kita saling menghormati, memberikan ruang untuk bergerak, insya Allah akan luar biasa. Dan bahkan UII juga rumah besar bangsa, nah, karena keberadaannya tidak hanya juga bermanfaat untuk umat Islam saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Kira-kira begitu Gus. Ya, Terima kasih. Ya. Nah sekarang yang pakai kertas ini sebentar lagi kan maghrib. Saya cerita bahwa selama ini kadang-kadang orang berpikir ada Quran, ada hadis, ada fikih. Dulu saya pernah ditanya juga sama orang, kenapa sih Gus UI hanya bikin tafakuh Quran dan hadis? Padahal itu kan ada produk ijma' dan qiyas, ijma' dan qiyas. Nah sebetulnya saya bilang, andaikan kita ini masih orisinil dan munsif itu sadar sebaik-baiknya, punya kesadaran yang baik. Sebenarnya tidak pernah ada masalah hanya pegang Quran dan hadis, tapi hadis yang kemudian dibaca pakai analisisnya ulama kayak tadi, baca Bukhari kemudian pakai sarahnya Fathul Bari, baca Sahih Muslim kemudian pakai sarah Syarhun Nawawi. Jangan baca Bukhari pakai terjemah. Terjemahnya faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Wah, masa rektor UI kafir, masa saya ini termasuk dewan pembina UI Badan Wakaf masa lucu kan Pak Arsoyo, masa gini khusus gini kafir. Kan kasihan kan. Tapi dengan dibaca urut gini kan ternyata karena Nabi kadung menamakan kebaikan itu Islam. Islam yang baik gimana ya Rasulullah, ngasih makan orang yang kurang. Islam yang baik itu gimana, wa atal mala ala hubi dawil kurba gini-gini. Ternyata kadang-kadang iman dan Islam itu disebutkan hanya urusan perilaku-perilaku kebaikan. Nah karena yang baik kadung dikatakan iman, otomatis yang buruk dikatakan kafir. Tapi tidak se ekstrim kafir yang keluar dari Islam atau dari agama. Clear ya? Nah ini saya baca bukti bahwa fikih itu ya produknya hadis. Tapi tadi fikihnya ulama ya, bukan fikihnya pemikir-pemikir yang nggak jelas itu. Ya ini lihat ya. Ini orisinil di bab haji, babul haji wan nuzur anil mayyit war rajul yahuju anil mar'ah. Kalau di Jawa disebut haji aman apa badal? Kalau di Jogja orang sepuh nggak bisa haji, badal ya.
Jadi sebetulnya haji badal itu tidak harus mati. Haji badal itu dua. Satu memang sudah meninggal. Dua karena sudah nggak mampu. Ya bahasa Arabnya itu makdub. Kalau dalam kitab-kitab itu makdub. Saya baca ini yang dari Bukhari ini. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abu Awan an Nabi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Disemak lo ya, di sini nggak ada rektor, nggak ada Barso, ini nama-nama sahabat ini kon. Karena kamu cara, kok nggak ada pakai UI ngawur ini kitab Bukhari, bukan kitab panduan kemahasiswaan, bukan. Kalau panduan kemahasiswaan gambarnya rektor, tok. Muncul terus ini. Anam ro'atan min Juhainah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ada perempuan matur. Artinya gini Barso, sebetulnya moderasi Islam dulu itu Nabi itu meskipun sangat menjauhi fitnatin nisa, ya normal ada perempuan juga berani matur Nabi langsung karena ya itu ya umatnya, Pak. Itu juga umatnya ja'at ilan Nabi. Faqalat inna ummi nadharat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha. Ibu saya itu sudah unan, cara Jogja unan ya, unan kalau orang Jogja janji unan ya. Ibu saya itu sudah punya unan, punya keinginan sangat untuk haji, tapi belum haji, beliau sudah meninggal. Afa ahujju anha, apa saya perlu saya hajikan? Ya badal kalau atau amanah kalau daerah sini. Qala na'am, huji anha, kamu silahkan menghajikan ibu kamu. Aro'aiti law kana ala ummiki denun akunti qadiyatahu. Anggap saja ibu kamu kayak punya utang. Kamu sahur kan cukup. Nah sekarang dia sudah punya unan-unan haji, ya kamu saja yang nyaur. Semenjak itu ditemukan haji apa? Badal. Ini yang masih di Bukhari loh ya. Haddatsana Abu Asim an Ibni Juraid an Ibni Syihab an Sulaiman bin Yasar an Ibni Abbas anil Fadl bin Abbas qol innam ra'atan. Haun, ha itu tahwilus sanad. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah, haddatsana Ibnu Syihab an Sulaiman bin Yasar bin Abbas qol ja'at taqa sapa imra'atun wong wedok min Khosam saking daerah Khosam. Ama hajjatil wada. Qalat ya Rasulullah, inna faridata wa ala ibadi fil haji adrakat abi syekhon kabiron. Ya ini yang dengerin ya, yang matur Nabi itu perempuan. Ya. Yang diceritakan tidak mampu haji itu bapaknya. Bapaknya berarti apa? Lelaki. Bapak saya ini sudah tua, tidak mati loh. Ini salah lagi tidak mati. Tadi kan kasusnya mati. Sekarang kasusnya tidak mati, cuma lumpuh sudah. Bapak saya itu sudah syekhon kabiron, sudah sepuh sekali. Maksudnya orang sepuh di pensiun maksudnya ini itu ya. Kalau yang punya pensiun awet, orang setruk. Sudah sepuh nggak punya apa? Pensiun. Udah gitu tidak punya perusahaan wah. Adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yastawi ala rakhilah. Kalau naik kendaraan sudah tidak mampu. Fal yakdi anhu an akhujja anhu, apa cukup saya menghajikan? Qala na'am. Nah, tadi saya ulang lagi, yang matur perempuan, yang lumpuh lelaki yaitu bapaknya. Makanya Imam Bukhari bikin judul Babu Hajjil Mar'ati Anir Rajul, sebab itu enggak perlu perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Paham yang saya maksud? Jadi yang lumpuh lelaki ya boleh badalnya itu perempuan, yang lumpuh perempuan badalnya boleh lelaki. Ya itu yang orisinil di kitab hadis sahih Bukhari. Sekarang di fikih, kitab muhadzab nih. Fikih yang terkenal di kitab Syafi'i itu namanya kitab apa? Muhadzab. Loh ini masih ingat kalau kitab muhadzab itu yang akhirnya melahirkan takrib, Fathul Mu'in, Fathul Hab itu semuanya nginduk kitab apa? Jadi kalian semua sudah kondang ngaji apa? Muhadzab. Jadi nanti kalau ketemu kiai-kiai ngaji takrib, oh saya sudah muhadzab gitu. Bisa jumawa nanti. Ya kalau ada kiai kok masih ngorek takrib, saya sudah apa? Muhadzab. Betul, semua kitab kayak takrib itu semuanya keluaran muhadzab, nginduk ke kitab muhadzab. Bahkan Imam Nawawi sekali itu bisa alim gitu tuh barokahnya kitab muhadzab. Makanya beliau nyari muhadzab namanya kitab Al-Majmu'. Majmu' itu sarahnya apa? Muhadzab. Kalau di UI mau ada yang baca Majmu', monggo loh, baca masjid Jami' Majmu'. Macam lah sarah muhadzab. Yang bingung saya itu macamnya piye. Nah, faslun. Lah ini hebatnya Pak Arza sebagai mukaddimah. Mustati itu maknanya kan orang yang mampu. Mampu itu bisa dirinya sendiri atau melibatkan orang lain. Ketika Anda stroke dan punya uang, itu menurut Islam tetap mampu. Karena apa? Anda tidak mampu secara fisik, tapi harta kamu mampu. Maka tetap kategorinya mustati. Dia orang yang mampu. Makanya terus kata fikih Syafi'i, mampu itu ada dua. Dia mampu dirinya sendiri melakukan atau hartanya yang mampu.
Jadi misalnya orang stroke, dia kan tidak mampu haji secara fisik, tapi uangnya mampu. Itu juga termasuk mampu. Artinya apa? Wajib melakukan badal. Paham ya? Nah makanya ini wal mustati'u biwirihi isnani. Ahaduma man lam yakdiru alal haji binafsi li zamanatin au kibarin. Walahu malun yadfa'u ila man yakhujju anhu fayajibu ali fardul haji. Li'annahu yakdiru ala adail haji biwirihi kama yakdiru ala adaihi binafsi fayalzamuhu fardul haji. Jadi dia secara fisik tidak mampu tapi keuangannya mampu. Maka wajib nyewa orang supaya menghajikan dia. Nah. Kedua wasani man lam yakdiru ala haji binafsi walisalahu malun. Yang kedua agak masalah. Dia ya tidak punya uang, kemampuannya ya tidak. Tapi punya anak yang taat yang menawani dia dibadali. Jadi dia uangnya enggak cukup, fisiknya juga enggak cukup. Tapi walisalahu malun walakin lahu waladun yuti'uhu idza amarahu bil haji fayungdharu fihi. Fa in kana al walad muttati'an bizat warrahilah wajaba al hajju wa yalzamuhu ayyamural walad bi adaihi anhu li annahu qadirun ala adail haji bi waladi. Jadi misalnya ya ini misalnya bapaknya Pak Fatul Wahid kok belum kaji, punya anak rektor. Wah, rektor kan sudah anggap wong sugih. Itu wajib ngongkon. Kajekno aku. Ini kasusnya. Jadi dia enggak mampu secara fisik, keuangannya juga enggak mampu. Tapi punya anak yang secara fisik dan keuangan mampu, maka orang tua ini wajib menyuruh anaknya menghajikan dia. Clear ya? Dan itu alhamdulillah Barso di Jawa itu luar biasa antusias masyarakat. Saya sudah lupa diceritani Mbah Mun, setiap musim haji itu minimal yang titip itu 30-40. Bapak juga sama, semua kiai-kiai ya. Sebenarnya kan bawa titipan kaji amanah, kalau di sini asmanya kaji amanah. KBH juga sama ya, banyak ya, di mana-mana banyak dititipi apa kaji apa? Dan rata-rata yang nitip itu bukan yang haji. Bapaknya lumpuh, nyuwun sewu miskin orang kampung yang nitip anaknya yang sudah sukses di kota atau jadi rata-rata ya Mas Fatah ya. Anak itu harus bayar itu. Nah itu alhamdulillah artinya gini, fikih ini sudah jadi perilaku sosial. Maksud saya itu sudah jadi takbir roh tapi sudah perilaku sosial. Iya, saya tuh masih ingat kalau ada orang meninggal kaya Pak Arsoyo, meninggal kaya, mesti bapak saya Mbah Mun itu mesti cerita. Iku cung yo ojo lali jatai bapakmu haji. Mesti kalimatnya ojo lali jatai bapakmu haji. Itu kalau yang punya warisan diambil dari warisan, kalau enggak biasanya anaknya patungan Pak Arsoyo. Makanya kaji amanah itu di Indonesia larisnya minta ampun karena kesadarannya sudah masif. Sama lagi masif ya maksudnya apa? Maksudnya yang bahkan kadang periode mbah aja masih dikaji putune sekarang. Karena putune soleh ya lagi. Pas kedonyan ra soleh, pas sugih soleh. Itu seling babae. Soleh udah terlambat tapi alhamdulillah tetap masih ingat ya. Masih menang. Karena kalau soleh awal terus rapati mergawe ras itu sugih, dadi barokah soleh terlambat ini kan tahu kedonyan apa? terus. Nah, dari fikih ini kelihatan apa sih bedanya fikih dengan hadis. Tadi Bukharinya begitu, ya. Terus jadi produk fikih. Jadi fikih itu sebetulnya kalau tidak dari pemikiran seseorang, itu mau cara Jawa itu mau copy paste sama hadisnya itu. Paham saya maksud itu? Jadi tekanan saya supaya kamu itu juga ngerti fikih karena sebenarnya fikih itu ya produk pemahaman hadis. Ini saya baca fikih asli karangannya Imam Syafi'i. Ini Pak Sadali pasti gak punya karena ini asli karangannya. Hanya ziarah Imam Syafi'i di makomnya. Kalau belajar kitabnya kayak agak males. Kalau saya itu kebalikan. Ini asli karang Imam Syafi'i. Kitab namanya, denger ya. Jangan denger tok dibaca kecewa. Apa? Jangan apa? Kamu nggak boleh gocok Pak Sadali kualat. Kalau saya kan seniornya jadi sah, kenapa? Sah. Imam Syafi'i itu cerita di bab haji. Beliau ceritanya pakai logat. Ini namanya kitab Saya ulang lagi kitab apa? Terus dikarang oleh Imam Syafi'i. Rawinya namanya Al-Muzani. Siapa namanya? Al-Muzani. Dan Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu Imam Buaiti, Imam Muzani, Imam Robi. Siapa? Buaiti, Muzani, Robi. Kata Imam Syafi'i gini Pak Arso, ini masih tentang bab haji. Wal istita'atu wajhani ahaduma yakuna mustati'an bibadani wajidan min malih ma yabluhu al-hajja bizatin wa rakhilatin. Istita'ah pertama adalah orang berkemampuan hartanya cukup, sarana prasarana apa? Cukup.
Li'annahu qila ya Rasulullah saterusnya. Terus kedua, wa ayyakuna ma'duban fi badani, dia sakit la yakdiru ayas buta alar markabin bi khalin. Tapi wa huwa qadirun alaman yuti'uhu idza amarhu ayakhujanu bi taati. Saterusnya, atau dia mampu, fisiknya itu enggak mampu tapi keuangannya mampu. Atau keuangannya enggak mampu tapi otoritasnya mampu. Misalnya saya ya. Tapi saya sudah haji. Misalnya. Saya ini kata orang banyak kan kiai. Biasanya kiai itu kan punya mukhibin yang fanatik. Andai kan saya enggak mampu haji, masa nyuruh Pak Fatul Wahid enggak mau, kan mesti nurut gitu. Kayak Mursyid Thariqah misalnya sakit, stroke. Nyari orang kaya yang mau menghajikan kan banyak, pasti sami'na wa ata'na itu. Jadi itu juga menjadikan berstatus ya, karena ada orang yang pasti nurut. Lah hebatnya Imam Syafi'i, makanya beliau dikatakan ahlul lughah. Hebatnya Imam Syafi'i ngendikan gini. Ya tadi kan kata kuncinya apa? Haji wajib bagi mustati. Orang yang mampu apa? Haji itu wajib bagi mustati. Ini unik Pak, kata Imam Syafi'i unik. Wa ma'rufun min lisanil arabi ayyakula rajulu ana mustatiun li an abniyadari au akhi tasawbi. Yakni bil ijarah au biman yutiuni. Misalnya gini, ada orang lumpuh tapi kaya raya. Ya saya ulang lagi, ada orang lumpuh tapi terus ditanya sama orang, kamu bisa bikin rumah tingkat 3? Mesti jawabnya bisa. Padahal dia sendiri sudah tidak bisa nyekel cetok, nyekel pacul, nyekel cangkul. Tapi keuangannya cukup. Itu secara bahasa juga bilang, ana mustati. Saya mampu. Jadi ada orang lumpuh ditanya, kamu mampu bikin rumah tingkat 3? Dia mesti jawab mampu kalau keuangannya mampu. Artinya apa? Maka terus beliau ini Pak, wa ma'rufun min lisanil Arab. Jadi secara kebahasaan ketika orang bilang ana mustatiun li an abniyadari, sebenarnya orangnya tidak harus mampu secara fisik, tapi keuangannya cukup. Nah, cukupnya bisa nyewa, yakni bil ijarah, nyewa orang lain, atau nyuruh orang yang loyal. Biman yutiuni itu kayak bahasa ya, cara bahasa sekarang itu yang loyal. Misalnya saya nyun sewu kalau di Jawa itu yang loyal banget biasanya Mursyid Thariqah ya kalau di Jawa. Mursyid Thariqah ra duwe duit. Tapi nek mau kon gawe gedung go jamaah kan nenten. Nyuruh donatur kan orang-orang yang punya pengaruh besar kan kadang tidak punya uang tapi nyuruh donatur satu bikinkan gedung itu kan bisa. Ya apalagi mau dikon genti apa haji. Apalagi di sana mukimin, sewa haji itu mulai yang harga berapa saja ada. Biasanya berapa sewa haji itu sekarang? 8 juta. Itu sudah meyakinkan. Keluar sertifikat, enggak yang meyakinkan berapa? Berapa? 8 jutaan ya. Betul. Ya jadi ini apa? Termasuk amal UII lah supaya kita tidak mudah takfiri tadi. Ya ternyata kata-kata kafaro yang di hadis Nabi itu kadang perbandingannya kayak la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Jadi tidak usah ekstrim banget. Nah, yang terakhir saya beri analogi ini pasti benar, bukan mungkin benar tapi pasti benar. Analoginya gini, ya tadi misalnya ada orang yang sewu di Indonesia itu korupsi atau koruptor atau dia jambret atau kan dia tetap orang Indonesia, kita penjara di Indonesia, kita kasih fasilitas makan juga dari ini karena dia masih mengakui warga. Apapun dia melanggar etika, melanggar aturannya kita anggap pidana saja, tapi tetap orang Indonesia. Jadi kalau dia sudah benci Indonesia, ingin keluar dari warga Indonesia, mengganti KTP-nya, mengganti kewarganegaraan, itu baru bilang kita kafir gitu. Maksudnya mengkafiri Indonesia gitu. Sama ketika Anda menentang Allah, menentang eksistensi Allah, itu kafir beneran itu. Apa kafir? Tapi kalau kita hanya salah sebagai manusia, ya biasa saja. Rabbana dzalamna anfusana, tapi itu tidak terus apa? Ya kira-kira gitu. Jadi konteksnya apa lah gitu. Jadi ya kalau ya mungkin gitu ya perilaku lah. Misalnya kamu punya anak agak-agak nakal sedikit, misalnya minta motor gak dituruti, sadel Tegal beli motor. Mungkin kan masih mendingan, tapi kalau bilang, saya rugi punya bapak kamu. Aduh. Kan parah kalau itu kan. Ya Allah, kalau di bapak ini, ya Pak Arjo kan beda, sama-sama salah, tapi kan, jangan salah yang sampai gitu maksudnya itu. Jadi artinya salah kok sampai menolak eksistensi yang punya alam raya ini kan parah apa?
Makanya tadi kata Imam Bukhari itu babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha, bahwa maksiat itu perilaku jahiliyah, tapi tetap saja pelakunya jangan kamu anggap kafir. Itu Imam Bukhari loh yang bilang judul itu Imam. Ya, jadi tadi saya sudah bukan sama Pak Rektor, Pak Arsoyo, sama Pak Rohidin ini, Mas Nanang, ini sumbangan UI supaya kita ini tadi merangkul karena kita menghindari takfiri, mengkafiri. Bukan karena apa-apa, memang teks hadisnya ternyata penjelasannya ulama, makanya tak tunjukkan nomorotul hadis, bahwa hadis ini dari Bukhari. Ini bukan fatwa Gus Bah, bukan fatwa Rektor, bukan Pak Arsoyo, apalagi fatwanya Pak Fajar sama Pak Sahdi itu. Apalagi DP PAI, ndak ada itu, ndak sang keluarkan fatwa itu. Maunya suruh ngurusi Islam yang begitu-begitu, tapi tetap nggak boleh mengeluarkan apa? Fatwa. Yang berhak Imam Bukhari, yang berhak baca termasuk saya. Kalau ada yang mau merasa berhak, ya monggo. Tapi ini termasuk di majelis ini termasuk saya. Jelas itu sudah ada di babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha, bahwa salah. Makanya Nabi ngendikane profesional ketika Abu Dzar salah, "Dar Abu Dzar, Islammu Islam, tapi tekep lho kelakuanem iku." Nabi gue udah innaka umruun fika jahiliyah. Kamu memang UII, tapi I-nya itu yang apa? Nggih ngoten niki kersane nuruti adat Jawa nggih adat Indonesia kasepuhan sing donga kersane Barso. Wis golek bantah saya. Sudah belum doa apa saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sendika dawuh Gus Baha semampunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi'u ni'amahu. Yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya nanti ini ya saya pesan sama Pak Fajar, Pak Sadali juga Pak Nanang ya supaya nanti disertakan ya referensi-referensi yang di kitab ini. Satu, niati menghargai beberapa kiai, beberapa guru. Jadi tidak fatwa Gus Bah atau Pak Rektor atau Pak Arsa, memang fatwanya Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi jelas apa supaya lebih menghargai. Apalagi kan UI itu lembaga akademik, jadi semuanya harus pakai referensi. Dan referensinya itu disepakati lah, siapa yang nggak percaya kitab Bukhari dan kitab Muslim. Allah itu mencintai seseorang sing ditonggo elek, sing tonggo elek mau tukang menyakiti dia. Fayasfiru. Mongko sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusuin. Wayah tasibulan golek ganjaran sapa wong hu ing jarusuin. Jadi ditonggo elek senane misuwi wae jamaah nyetel dangdutan pokoke mangkelno. Nah iku dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno apa? Hatta kiasi kau nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan aw mauten to kematian. Hatta kiasi kau nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan aw mauten to kematian. Rawang riwayat nang hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek dieleki terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisab mana apa sarana apa? Ibadah terus mangko Ramadan imanan wahtisaban. Terus niki penting ya, kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah bojo kiai. Jadi kadang orang itu
Lomo iku cek gampang. Lomo iku cek gampang. Biar kita diadat keluarga kiai, lomo iku cek gampang. Tapi ngalah iku kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al mukarrom. Terus dinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhiminal ghaidha ngendhalekno napa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kon nggih bolak-balik dadi kiai, ditamoni tiyang terus digurui, terus ngomong tok ndi-ndi bolak-balik. Ya kula ora tau jawab. Lah dene wis keminter dijawi. Sembarno tak uni-unine. Saya kesel dhewe. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu Kila itu Ahmad bin Hambal, tapi siapapun dia itu tidak penting ya. Cuma Kila itu Ahmad bin Hambal. Dene di Canom itu meletene ra karuan tanggane itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajatali bika, sudah ada butuh kamu, silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumahnya. Setelah di sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya. Ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad relax, happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf, terus tanya, kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan, karena dipanggil disuruh kembali lagi. Dari Muhammad, aku nuruti kon mergo perintah Nabi, aku ora diurusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nabe mbek tangga. Tapi ngundang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintah Nabi. Jadi ora ono urusane mbek kowe, ki tenang ae santai. Kados kula mulang sampean kan ya ora prospek, tapi perintah pangeran. Ora prospek kan, pokoke perintah. Jadi kula mulane saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajen, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang, karena di saat itu saya nerangno napa hukumnya napa pangeran. Jadi mulang tuh kelebihannya kan muji pangeran. Lah nek ndonga iku sak api-apike iku hadun nafsi, tetap ana unsur mementingkan dirinya, Pak. Makanya kula ndonga mbek mulang pede mulang. Kula nek ndonga niku isin nambah pangeran apa ya. Antarane ngamalku mbek penjalukanku nang akeh jaluke kan jenenge cah polah. Ngamal ora banyak tapi jalukane. Kan ora prestasi kok bonus kan wong aneh. Kowe wong aneh kabeh. Dadi nek ndonga semangat nang ngamal. Ini makhluk gaib kabeh jenisnya makhluk gaib. Ibarat kerja prestasinya agak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah, tanazuwah, ta'zimuwah. Sehingga kalau nak mulang beda, karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar kalau sampai Allah memerintahkan langit, bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu hilak hadun nafsi. Karena kalau mulang kuwan itu. Saya pernah loh di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas umroh. Anak-anak sarang minta Gus, saya ingin ngamini dongan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung, aduh, jaluk opo. Kakak ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam, ya ada anak 6 berapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Dan saya ini wong kuali, seneng kiai itu sowan tok jaluk itu, tapi nak ngaji lagi. Itu sirine kenapa ora pati buka sowanan. Kiai nak buka sowanan niku wong sowan njaluk donga, tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng kiai modul. Aku takon. Ora tak wakali. Aku sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh. Sowan kiai kok sowan yo pangestu terus piye? Misale ke haji yo pangestu aku terus tak pangestu ninggi ge muga bocah haji mabrur. Rukune ra roh, syarate ra roh sampai mabrur mbahmu. Ya kaji saya ya iku badhe kaji, syarat saya kaji napa? Kan aku iso nerangno. Nak tawaf ping 7 yo. Aja 01, aja 02 tawaf ping 7. Lah jelas. Ndongakno yo ndonga sak Indonesia adil lho. Karena persatuan Indonesia. Ora oleh ndongakno kok salah. Sitok itu jelas. Kita enggak kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong Jepang itu, Gus kula haji badhe dongano kaji mabrur.
Sampai roh Pak rukun syarat haji dereng roh. Semua tak dungan. Iku ibarat ana wong ora iso numpak sepeda motor. Ya iki kalau dongakno selamat, latihan sing selamat iso wae urip aja dongakno selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencolot. Lek rukun syarat rasa kok dongakno kaji. Ngono kiai sing gelem ya akeh. Nang disalamen tak blak nang wis mau pikiran. Adat kita ini salah dalam makanya saya itu nak di sana. Mana kayak ora usah sowan-sowan aku. Ora ono gunane. Semua sowan yo ngaji. Yang ini ki jenenge sowan tenan. Yo ngaji, titik wis. Sowan ya semendak ditakdir ketemu. Nah ditakdir aku gak iso ngelak wong takdir. Tapi takdir ora mbok ikhtiari. Ayo tak mbok ikhtiari jenenge modus apa? Dadi ora takdir apa? Modus. Dadi beda takdir ben apa? Modus. Kadang kok gue ya kuat, wis ngerti nak kiai malam Selasa, malam Jumat juga ngaji. Tekan kundangan milih malam Selasa, nak Gus Pak malam Selasa ra wis. Sampai gue istirahat malah tiba kundangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah yang sudah habis uang banyak. Kadang orang itu nggak tanya syarat pokoknya atau waktu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita mazhab apa? Syafi'i. Terus kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahallul awal itu apa? Tahallul tsani apa? Itu enggak. Ya itu nggak pulau kaji mabrur, itu nggak itu kan kayak bingung. Kayak mau kayak uang pak sepeda motor raiso, jodoh nggak pak sepeda motor selamat. Kan jadi aneh, cara urutan tahapan itu aneh. Tapi kan Indonesia juga aneh. Tapi kita ahlul ilm, roh kelakuan uniku kelakuan aneh. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan haji. Paham apa hubungan apa? Haji. Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya diterima. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Yang rukun itu ini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama. Jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib. Sama-sama tidak tahu deh, sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib. Sama-sama tidak tahu deh. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud. Kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sab'ati azumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Anggota. Dan Nabi ngendikannya detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, artinya nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umir tu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabha, satu apa? Baduk bahasa Indonesia nih bohin, jidat, apa? Baduk besar apa? Kening, masa kening? Apa? Mesti raiso orang, apa? Dene nak boso intelek ora iso, jadi ngesano nak wali, dene ku yo gaya. Mergo nak intelek kesane kan gak wali, ono wali intelek kan kono. Tapi wali kan utun terus. Jadi malah sombong, raiso cara aku sombong. Apa mesti kudu jawab bener atau? Apa? Baduk yo bahasa Indonesia do. Kening, masuk kening, apa? Sidat, kok elek to. Sing ngecap ireng lho kadang kok bojone. Apa? Beda-beda dahi jare. Bener di Mas. Wis kowe sing nasihat keliru lah, pokoke sing penting kowe sing apa? Apa? Ya badok ya. Ya sepakat badok ya. Ngregani wong sepuh. Ya Allah, ya Arabi tenan. Kanjeng Nabi, aku wis di umat Mustafa, aku wis luwih lara Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi aku tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saya tiru. Kowe aja niru iku. Takok Nabi, Islam nu napa ya Rasulullah? Ya Islam nu siji maca syahadat. Nomor 2 Nabi, salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 poso Ramadan. Pas Ramadan tok ya Ramadan tok, sing wajib Ramadan tok. Apa? Zakat. 5 haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wal anqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwes gak kurang. Dadi wong gak gelem salat sunat ku mah tenan. Puasa sunat ya mah tenan.
Tapi Nabi itu apa komentarin Nabi? Man sarrahu ayang biro ila ahli jannah fal yang biro ila. Kita kepengen roh penduduk swarga delok wong iki, wong pas-pasan ngene. Nek mau duwe logika salat sunat iku penting, nek menawa fardune rasah sunate. Mergo dene cara dekne agama iku wis problem. Dadi kepene pas. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi tadi tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abu ya, ini penting ya. Kalau yang enggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Oke, bayangno iku non Muslim. Ya non apa? Misalnya non Muslim ya. Apa Islam roh Mustafa, duhane 8 rakaat. Wong khusyuk, singgoten kan mesti khusyuk. Singgoten khusyuk. Duhane tok. Duha paling abdul berapa rakaat? 8. Qobliyah zuhur sing ideal piro? 4, loro iku serodok male. 4. Ba'diyah 4. Qobliyah asar 4. Wis piro? 8, 12 tambah 4. 16. Wis 16. Berarti asar kriminal ya ora oleh. Aja terlalu semangat ya. Ba'diyah zuhur iku ana ulama nyunatno salat awabin. Iku bareng maghrib iku ana salat apa? Awabin. Bar maghrib dintekno nganti apa? Isya. Bari isya iku witir. Witir iku berapa rakaat? 13. Pinten? Sing ideal. 11 apa 13? 11. Ana sing darani 11, ana sing darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah isya, itu khilafnya. Berarti piro? Hitung matematika ora roh dene lali dene. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sida. Umpama wong Islam nglakoni sunat kabeh sing ape Islam ora sida. Mergo pikirane ora kok berleren ya umat Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene iki. Yo, Cina ditogo Islam roe Islam pas. Salat yo pas. Dhuwur yo pas. Asar yo pas. Ngono tok. Mulane wong iku yo aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek iku terlalu mbok dikira wajib. Gara wajib sing ape Islam ra sida, perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk niku fanatik Islam pas. Kulo lho aja anut aku sebelah balik fatwa aja. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu, Nabi itu sering sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni benar. Diseneni ojo tuh. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu meneh sakwise Nabi wafat. Nyuwiping wong sing bendina Tuhan, disuwiping. Duamu. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus. Iku padha karo memposisikan sunat koyo tapi kok jangan takut aku fatwa bola-bola aku aja salah. Aku tok wis sing korban. Lho mergo aku pantes, aku keuangan pangeran tapi nek terlalu sholat wedi dadi syariat. Tapi karep tau kangen kudu sholat kowe. Ya. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana bak apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Iku nyuwun sewu Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus kayak gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama dulu. Karena tadi bayangnya misalnya kowe Cina atau kafir, dia togo Islam khusyuk. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh ibadahnya kok sak munaki. Tapi nak rokok aku ora rukin kan roe Islam turu tangi rokokan. Bariku ngopi. Bariku jagungan. Bariku mlaku-mlaku Pak sepeda motor. Islam ngene kutok lho. Tapi nak Islam ora Mustafa. Esok-esok wis duka bro. 8 rakaat. Bariku wiridan. Bariku gedak-gedak.
Bariku wis berleren ya kan. Jadi mulane agama iku unik. Ya agama itu napa? Kowe ora khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusuk. Khusuk terus ya salah. Lah terus piye ora piye biasa wae. Anut bakatmu napa? Ya kalau pokoknya ngilu dhewe lho Gusti kula ni bakate. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangno Kang. Ini karena menyangkut ahwal. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau Bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya jawaban saya gitu. Saya tidak ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya, kalau habis pergi wudhu, mau pergi wudhu. Tapi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari itu. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu an khafifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya ya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Tanya, apa mau sholat? Saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Beliau terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Boleh, karena ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh tidak? Nggak boleh. Kalau sunat boleh. Karena memang Allah nggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kiai khusuk diantem kro santri wajib dalail bar saya. Wah aku paling bingung. Kulo sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu semua wajib dalail. Yo bingung. Tak wajib no aku ya ora bakat. Malah dia ini isin perkara ada santri dari poso terus kiai neratung. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Kiai ini kurang tahu poso, ini poso terus. Kalau tahu di santri gue poso 4 tahun, padahal dalail kan setahun ini 3 tahun. Tak tahu kok ikan. Lalu batal kapan? Rencana pulau 11 tahun waduh. Dong 3 tahun modal nih gue saku isin malah habis 11 tahun. Batinku. Aduh batin. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena aku kiai kedua. Biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ini ngaji kangelan. Bahkan kerapati poso pinter. Nak ngono iku, uang keramat itu penting ora aku ora roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau puasa malah Nabi ora puasa. Karena takut dianggap masyhur. Qiyam Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, gila hari ke-6. Padahal pertama Qiyam Ramadan itu terinspirasi oleh siapa coba? Oleh Nabi. Ya, namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak. Hari ketiga tambah. Hari ke-4 ke-4 ke-6. Tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus nggak sholat Qiyamul Lail di masjid maksudnya orang. Nah, gue kan saat ngomai maksudnya makanya ini. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana fardu, dan itu ulama yang harus menjaga. Kalau aslinya nggak izin, sering izin betonggo kalau misalnya sholat nisfu Sa'ban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti nak orang melok. Tapi ya berkali-kali saya ikut. Nak melok terus kok dianggap fardu, nak orang terus dianggap bahagia. Jadi ya kadang melok, kadang ora. Yang jelas kalau sering sedekah jelas, mangan, amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada yang menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus Bara salat nisfu Sa'ban perkara kan gak ono curiga.
Mesti wong ngene, nek wong alim wis beda alim. Dadi rada enak lah pokoke aman tentram terkendali pokoke. Karena apa wis entuk mandat husnudzon lho, dadi rada aman apa sih. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam iki. Sentimen mesti. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah begini. Sama saya hafal teksnya dan memang saya hafalkan. Wa innahu kana Rasulullah la yada'ul amala wa yuhibbuhu ma khafata ayyufrada ali. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Beliau sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus mengukur kekuatan apa? Kekuatan. Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usah gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika enggak? Enggak, jawab saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi tidur, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak? Melihat etika wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh nih, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Amro ijabin. Semua mufassirul hadis bilang amro ijabin. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat, pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu wajib gak? Kira-kira menghadap Allah tangi turu itu pantasnya itu sikatan toh. Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunat? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu berat. Ada umat Nabi sing dadi kernet, orang sudah kejang di jalan. Terus ape ra salat perkara. Orang gowo sikat. Enggak misalnya terus nyorong pagere tanggane malah. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Sebagai riwayat ada inda kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu gue saiki ngene. Gue ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengaane itu etis ndak? Ndak. Normalnya sholat tuh kalau pelengahan batal karena gak ngergani pangeran. Soal pangeran pelengahan, kukar-kukur, sangop. Rai-rai ngono iku pantese dibatal gak salate. Bar pelengahan, kukur-kukur, sangop. Kukar-kukur, sangop. Pantese lho salate ngono dibatal. Lho cara kula dadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kula di otoritas fatwa. Tapi mau dibatal yo sakake, akhirnya ora dibatal. Mau Nabi ketika nenek cung kowe nak salat de pangeran. Ojo plekat gak sopan ora tok. Asline ya pengen ngendikan batal tapi piye nang rai-rai ngene iki kan. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan ndak. Dai itu kan wis memihak. Nah, wong toriko wis sampean wajibno, wis koyo wajib dalail wajib. Mbok mubalek koyo dakwah iku wajib. Wong sing ahli negara koyo dukung si ACB wajib. Wis ngono terus. Nah ulama itu yang jaga konstitusi itu, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh di antara kriminalnya ulama adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Thohir ini, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nan jare Mbah Mun, jadi kayak ngalim urip. Perkara ini ke santri itu di zaman era kulo. Santri kan karpet teng-teng jamaah kabeh. Ono sing masak. Ono sing lagi nyumet kompor, ono sing tengah-tengah goreng tempe. Ada jare kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, napa? Ajane yo kepengin santri wajib kos ben tertib. Engko jamaah ben tertib. Tapi jare Mbah Mun dewe Mbah Mun, rak wajibno barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya ora wajib, rawani. Akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern wajib, enak dan lengkap. Tawang jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak
Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban lugotan, kewajiban secara pon. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya tidak boleh. Bocah wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat baru. Dan itu masalah besar cara konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariatnya Kanjeng Nabi. Dari Nabi muni, misalnya Nabi berkata, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ngintikan, lam yajib, gak wajib cung. Terus kowe sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran pirsa, Nabi kok jadi saingi. Kayak kira-kira wani lah, kan? Kok guya-guyu. Tapi aku tahu sing lakone ojo kowe ya, aku berapa aku tahu. Kira nanti pondok kudu sing tegas. Kok santrimu dhe bakat beling kok kiai ini tadi kan. Jadi memang berat. Jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye. Dadi kiai ku loro-loro mun ngandel kula. Nara bakat ra usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, Mus. Sebaiknya ora wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i ngendikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzu hanya boleh, tapi tetap sebaiknya itmam. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang oleh asal. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nanti bonus juga nyaman, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya gitu. Nah aku anut kau sing wajib qasar. Aku akan nunggu yang mesti qasar. Nah aku kan qasaran berdasar males, mulane gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor pakai ngosor wali aku. Ngosorem kan mancen males. Papat di loro ambil loro. Lu nak kulo nu kangen pangeran, kepengin papat. Cuma khawatir kulo sombong perkara ini ra nampa. Selesai Nabi. Terus ngilangno sombong iku. Wasaro keren aku coro. Jadi unik agama ini memang unik. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarak tidak senang? Dan ada hadis inna wa yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Hen, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo tar, gak jawab saja, ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak mengindahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Hen, iki duit, tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo tar. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krono perintah gak dilakoni tok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Gitu. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan sebenarnya di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kalau boleh aku, coba gak cerita. Itu berarti boleh nggak betul. Dia senasib bukan dia murid beli. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu antukta rukhasuhu kama yuhibbu antukta asik. Nah kalau sama takok lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Si istiqomah ya ben istiqomah, ngelakoni ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak wajib. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ya ini tahadus bin nikmat, saya mulai nukarkan uang-uang pecahan, senjagani kadang-kadang kepengen ngamal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus apa Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah buka aja beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan. Gus poso, iya. Saya biasa poso suro, poso apa, tapi nggak persiapan. Seperti diduduk Abu Bakar.
Sampai istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa terus poso. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Ngerti di siap negus kok tak siap negus kok ojo dia Abu Bakar biasa wae. Dituduh sih, bejana itu dituduh ya betul. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger cara kowe kan ngono kok geger. Lho ini konstitusi cara ulama ini. Konstitusi. Jadi kalau eling, kalau nu kenal kiai sing tulisannya apik. Kalau riyen ya rada ra cocok beda, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling murid. Dek niku fanatik gawe kaligrafi. Tulisan apik. Didol. Nak rapati gelem nuku ya rada diamuk wong iki. Ya aku dhisik yo iskal maksa ora dosa. Ngedole tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wis tuwek meh mati lagi tak takok. Wis meh mati tak takok. Mbah kula niku janggal benjenengan suwi. Sakniki mau meh mati kula takok. Ya apa? Dene sepuh pernah sepuh ya. Ngene, Cung. Ngene ha, Kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam apa ora. Nek sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadah. Aku yang mending ada, jenengan ngomong mulai dhisik ra gak tak bantah. Kangen-kangen ya bener, aku saiki nek mlebu wong terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai Ranto Hidayat itu misalnya. Kan kita sempat mamangi muslim ta non muslim. Bareng ana tulisane la ilaha illallah Islam ngono kan. Kowe marung misalnya, yo kan yo. Marung ning daerah tertentu sing ra kenal. Kan misale arep iki kodho apa manuk ngono. Nek dikuliti kan kodho kan yo. Tapi bareng ana tulisane ayat kursi kan, manuk iki mosok. Ayat kursi kok saingan mek kodho kan ngono maksudnya. Paham kan? Jos. Aku pas iku umur 17 pula. Berarti dene ku yo santri-santri yo kon ngedol kaligrafi ini. Kok nek suruh duwe amuk udut. Ya ini di mondok ini Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah bae ngadi mbah kula. Berarti adik kandunge mbah. Nah, aku dhisik jangkal ya sering tak bantah bae kula, tapi bantah apik. Barang apik kabudut wis ketara kenapa kabudut. Tak cek diutang aku tak takok yo. Bapak mung dereng kabudut iku jawab piye? Yo tak jawab. Saya alhamdulillah, tanpa diwajibno kan sudah tuku dhewe. Napa? Malah sing ora kajila sono gambare Ka'bah, alhamdulillah. Mbok iku modus apa ya. Tapi alhamdulillah orang kajila kan tergambar Ka'bah. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut kena apa ben ra kebakar. Aduh. Yo niate ra identitas go jimat. Yo ono sing gambare naklu Rasulillah semacam-macam. Tapi saiki iku gampang diteni iku. Gampang. Makanya Jawa Timur sak ketuk-ketukune tulisin Nahdlatul Ulama gampang meneh malah gampang meneh. Mustafa itu bodoh Mustafa. Tulisin mau ketemu apa Ahlus Sunnah. Tapi malah Ahlus Sunnah ketune. Kowe mos lah. Awang dia rawan ngenyak anak kowe. Anggenya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Dia ngaji aku gajaranku 10, aja balik 8 maksudnya. Kalah gak loro kakean Mus. Nama lele itu ditulis sitok ya. Nek hadis. Sitok nang amal apik 10 ya. Songo Mas aku duwe poin so. Dan akeh ngenyak Mustafa wah dosa ngenyak kiai iku. Tahu kan kiai ini kiai itu tidak dosa. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwon ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi ngomentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahlil jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Minimalis. Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif, biar personal kayak saya gitu. Orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang betah kan. Ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti dikira fardu. Karena ini saya dipandang orang banyak.
Tapi aku yakin ya karena beliau orang wali mungkin saking menyembunyikan amalnya mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat tapi sama sekali gak ada yang tahu. Tapi saking tadi ingin menjaga konstitusi. Karena tadi makanya Rasulullah itu sepanjang wong keramat mukjizat. Wong Nabi itu semua tareh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinten? Tapi Umar gawe gerakan apa? Tarawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti Qiyamul Lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal 4. Mana ada ono sidik-sidik sunah Rasul tanggal 4 bubar. Ayo delok hadis-hadis wae. Aneh-aneh wae. Jadi wong itu kudu ngerti. Jadi nak nuruti ikhlas itu ya kacau tenan. Dunia kacau tenan. Ya tapi kudu ikhlas. Tapi ikhlas yo ala khotorin. Arti masih ada bahaya besar. Lah terus piye? Piye biasa ae urip ngono ae sok angger urip kabeh kersane pangeran.